Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait bagaimana hukumnya jika dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Nah, teman-teman, ini ada contoh kasusnya. Saya adalah karyawan yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyimpangan keuangan. Saya mengakui bahwa dan telah saya kembalikan secara bertahap dan sudah selesai. Namun, pihak perusahaan mengajukan lagi beberapa daftar penyimpangan yang dimana saya tidak akui. Saya diberhentikan secara lisan pada awal Juni tahun 2022 dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan per 20 Juni tahun 2022. Tetapi hingga saat ini saya belum menerima surat pemberhentian dari perusahaan. Nah, pertanyaan saya adalah, satu, apakah kasus saya ini termasuk pidana atau perdata? Yang kedua, berhakkah saya dapat pesangon? Saya telah bekerja lebih dari 15 tahun. Yang ketiga, apabila perusahaan menempuh jalur hukum, apakah saya bisa mendapatkan bantuan dari LBH secara cuma-cuma? Karena saat ini saya masih menganggur dan harta benda orang tua saya telah dijual untuk menutupi penyelewengan tersebut. Yang keempat, dari mana saya bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebelum membahas mengenai hukumnya dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan, kami beritahukan bahwa perbuatan penyimpangan keuangan perusahaan yang Anda lakukan dapat kami asumsikan sebagai sebuah tindak pidana penggelapan. Yang mana tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Berdasarkan keterangan di atas, kami asumsikan bahwa Anda tidak pernah diproses atau dilaporkan oleh perusahaan kepada kepolisian mengenai permasalahan penggelapan ini. Perlu Anda ketahui, pada dasarnya, penggelapan uang perusahaan merupakan salah satu hal yang bisa diatur sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sehingga, pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan. Maka, jika dalam perjanjian kerja, PP atau PKB diatur mengenai hal tersebut, perusahaan bisa saja memutus hubungan kerja terhadap Anda secara langsung. Apabila hal ini terjadi, maka Anda tidak berhak atas uang pesangon, melainkan hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Nah, kita coba lihat dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Nah, namun perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti membenarkan tindakan dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan, karena pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan pekerja mengundurkan diri hanya bisa dilakukan jika hal ini tersebut dilakukan atas kemauan pekerja yang bersangkutan. Sementara itu, dalam kasus ini, Anda menyatakan telah dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Secara hukum, kami dapat sampaikan bahwa dengan adanya surat pengunduran diri, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, artinya Anda harus dapat membuktikan adanya paksaan dalam pembuatan dan penandatangan surat pengunduran diri tersebut. Sehingga, apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Dan hak karyawan yang dipaksa mengundurkan diri adalah Anda dapat menggugat tindakan PHK sepihak ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, sebelum penyelesaian perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial, terlebih dahulu perlu diupayakan penyelesaian secara bipartit antara Anda dengan perusahaan. Kemudian, jika tidak berhasil, perselisihan dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja setempat. Kemudian dilanjutkan ke tahap konsiliasi atau mediasi. Apabila konsiliasi atau mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, barulah kemudian dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian langkah hukum yang harus Anda tempuh untuk mendapatkan hak karyawan yang dipaksa untuk mengundurkan diri. Nah, teman-teman, kita coba lihat dengan bantuan hukum sekarang. Sementara itu, menjawab pertanyaan Anda mengenai bantuan hukum ke LBH, tentu saja Anda bisa meminta bantuan hukum.
namun Anda harus memperhatikan syarat-syarat dalam meminta bantuan hukum. Nah, sebagai informasi tambahan, bantuan hukum cuma-cuma sebenarnya adalah hak bagi orang miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum yang berbunyi, penerima bantuan hukum adalah orang miskin, orang atau kelompok orang miskin. Nah, lebih lanjut, pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum menerangkan yang pertama adalah penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Lalu yang kedua, hak dasar sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan atau perumahan. Jika Anda termasuk penerima bantuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, Anda dapat memintanya ke lembaga bantuan hukum. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.